Yang saya hormati seluruh perangkat desa Kimpak Pengidule, yang saya hormati Ibu Dr. sebagai pengabdi kepada masyarakat yang alhamdulillah dua-duanya ada di sini ya, sejoli ini, dan yang kami banggakan ibu-ibu seluruh peserta sosialisasi pemanfaatan kain kerja menjadi barang yang bernilai ekonomis. Jadi langsung saja Bu, ini suara saya agak pecah kemana-mana karena 1 bulan ini, hampir 1 bulan saya non-stop. Tadi pagi manggung, hari ini siang ini manggung lagi, besok lagi manggung praktek pengolahan sampah organik menjadi kompos, siangnya manggung lagi tentang tong sampah. Itu dari hari ke hari seperti itu. Jadi biar enak tuh ya. Ibu mungkin belum banyak kenal dengan saya. Nah, perlu nggak kenalan? Masa iya? Nah, jadi kalau memang perlu kenalan, nah silakan. Ini identitas saya, nama saya Santoso, ya. Santoso nggak kelihatan Bu ya? Ini udah jelas ini. Nggak nampak. Kelihatan Bu? Kelihatan nggak? Jadilah Pak. Wah, kalau nggak kelihatan juga atur. Coba sekarang saya tes diri saya ke belakang. Oh iya, bayang dari belakang. Ini sinar waktu Bu. Agak Bu? Atau masih? Jadi gini Bu, saya tadi sibuk kalau ada yang fokus, kenapa nggak dipasang? Karena kita sudah berumur seperti saya, umur 50-an ke atas, bukan 50 ya, 45 ke atas, itu hanya 3M untuk kita bisa menerima materi dengan baik dan benar. Ada yang tahu nggak 3M Bu? M pertama, mendengar. Seperti saya ngomong, Ibu mendengar. M yang kedua, ada yang tahu nggak? Yang keduanya, sudah mendengar apa? Melihat. Melihat itu seperti fokus ini, itu kami pentingkan. Yang ketiganya apa Bu? Yang ketiganya ini sedikit agak potong, bukan potong, memegang. Kalau sudah tiga-tiganya, 3M tadi kita laksanakan, misalkan ini ada contoh barang tas dari saset kopi, sudah kita pegang, tuh, oh iya, artinya kalau O apa Bu? Ada tahu O enggak? O bulat enggak kira-kira? Nah, kalau sudah bulat, artinya pikiran dan pandangan serta hasil yang megang tadi itu sudah bulat seperti O. Nah, artinya sudah paham. Nah, itu kalau umur sudah 45 ke atas. Baik, kita lanjutkan. Kalau mau nyantar nomor WA saya ini ada di sini, kemudian Facebook saya ini. Kalau mau melacak Facebook saya, kita lanjutkan. Nah, ini sertifikasi saya di tingkat nasional. Sertifikat saya hasil pendidikan dan pelatihan dari tingkat nasional tentang pengomposan dan daur ulang. Seperti sampah-sampah ini hanya sedikit saya bawa. Ini yang tingkat nasional. Kemudian yang kedua, ini adalah sertifikat dari tingkat internasional yang dikeluarkan oleh UNESCO PBB. Ini tidak semua orang, dan di Kota Jambi belum ada ini duanya yang mendapat sertifikat dari UNESCO PBB. Tentang apa? Tentang sampah organik diolah menjadi energi, termasuk gasnya, termasuk untuk energi
energi listrik dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi kalau nanti masyarakat yang ada di dunia ini bisa menerapkan itu semua, mantap. Jangan sampai kota Jambi jadi keting kota lain. Contoh di perbatasan itu kota Jambi yang keting kota lain, sampahnya dari luar kota. Itu giliran dijaga, tahu dia dijaga, tidak jadi buang, dibawa pergi ke jauh. Itu. Jadi yang jelas seperti itu, karena saya pernah mengawasi daerah sini Bu, tapi nggak lama. Ya. Tugas saya berpindah-pindah terus. Selanjutnya lagi kita melihat, tadi kan ada, saya sampaikan ada 3M. Nah ini giliran melihat foto. Nah ini instalasi WTE, WTE energi sama kita di energi listrik dan lain sebagainya. Dan ini sudah kita salurkan sebanyak 15 KK. Kalau yang ada di TPS 1 KK. Pre-gasnya Bu, tidak membayar. Instalasinya kompor gasnya kami kasih juga. Selanjutnya ini pengembangan pada saya Abdul ini. Abdul, ini fokus saya. Iya, fokus saya. Ya sudah nggak apa-apa. Ini foto-foto waktu diklat, ini membuat sampah organik yang bersifat mineral kita olah menjadi briket atau bioarang. Ini hasilnya ini. Ini energi juga dari sampah. Saya benar ini yang difokuskan tadi saya kalau bawa dari tempat kita. Nah ini pemanfaatan sampah, pemanfaatan limbah ban bekas kita olah jadi tempat sampah, kemudian jadi pot kembang. Nah ini tempat sampah, ini pot kembangnya di atas. Kemudian lagi ini instalasi WTE yang instalasi biogas yang dari rumah tangga yang ada di wilayah program Kampung Iklim. Nah ini gasnya. Ibu-ibu kalau mau melihat, saya hidupkan sebentar. Kelihatan memang. Jadi itu Bu ya, nanti ada contoh-contoh yang lain. Dan contoh yang lain bukan karya orang lain. Kebanyakan pemateri yang hebat-hebat yang kodang-kodang, dia buat materinya nyumplik dari Google, fotonya pun diambil dari Google. Ini foto dan materi yang kami tampilkan hasil diklat dan foto-foto hasil pelatihan, kemudian hasil daripada daur ulang itu asli produk saya sendiri, produk saya langsung. Ini mohon maaf, bukan apa ya, bukan pamer, karena di Kota Jambi itu belum ada duanya, saya terserah saja, sehingga saya diundang kemana-mana luar daerah. Dan tadi ada tulisan Perbanusa. Perbanusa itu Perkumpulan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara. Kebetulan saya dipercaya menjabat sebagai ketua-ketua di tingkat nasional. Bayangkan, Kota Jambi ada yang dipercaya tentang sampah di nasional. Itu. Dan Sumatera ini wilayah saya Bu, di region Sumatera. Itu. Ya. Selanjutnya lagi, nah ini rumah orang kaya Bu, tapi tetap kami salurkan juga. Ini free juga, enggak bayar. Ya, ini contoh-contohnya. Ini lagi goreng tempe. Ini video juga Bu. Video juga. Ini kayaknya kelihatan hasilnya, tapi nggak usah lah Bu, ya, habisin waktu saja. Nah, kita mengelola lingkungan hidup terutama persampahan termasuk yang siang ini ada hubungannya Bu, ada hubungannya apa? Memanfaatkan kain perca untuk kita olah menjadi produk daur ulang atau produk yang
ekonomis itu ada hubungannya dengan pengelolaan sampah. Bagian apa? Bagian pengurangan sampah. Ingat, pengelolaan sampah ada dua. Yang pertama pengurangan, yang kedua penanganan. Nah, kalau masuk di bagian pengurangan, ada bagiannya lagi, ada subnya lagi. Apa subnya? Pemanfaatan. Jadi ada yang pertama membatasi timbulan sampah, yang kedua memanfaatkan kembali sampah, yang ketiganya mendaur ulang. Nah itu nanti akan kita simulasikan, walaupun hari ini kita tidak praktek. Cuman maunya saya kalau bisa langsung praktek. Tapi coba saya nanya dulu, yang bisa jahit berapa orang angkat tangan? Asli? Ya, bisa jahit. Selanjutnya, ini regulasinya. Ini aja Bu, materi ini tidak saya bahas secara mendetail, sekilas-sekilas saja. Kalau memang Ibu ada media sosial WhatsApp, nanti bisa kami share lewat WhatsApp, ya, bisa kita baca. Selanjutnya lagi, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Artinya apa? Kita orang pribadi, seseorang wajib, apalagi perusahaan atau pelaku usaha, ya, lebih wajib lagi. Kemudian dengan cara berwawasan lingkungan apa? Contoh, ibu-ibu sudah mengelola sampah dengan bijak dari rumah, tetapi seharusnya sampah itu hasil pilahan kita bawa ke TPS, tempat pengumpulan sementara. Tapi ibu lempar aja di trotoar, ibu lempar aja di drainase, itu fasilitas umum. Artinya pengelolaan dari rumah tangga bagus, ujungnya yang tidak bagus. Kenapa? Dilempar ke parit, dilempar ke trotoar. Nah, itu tidak berwawasan lingkungan. Ini dituntut oleh undang-undang berwawasan lingkungan. Kalau melanggar bisa didenda. Kalau di Kota Jambi banyak sudah berdenda, yang 1 juta, yang 5 juta, bahkan 20 juta. Ada pernah baca media sosial? Sudah masuk itu tuh beritanya, ya Ibu ya. Selanjutnya lagi sedikit saja. Ini peraturan pemerintahnya nomor 81 tahun 2012. Tahunnya nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa, nanti bisa dibaca di WA. Ini sama juga ya, sama juga regulasinya, turunannya saja. Sekarang ini selanjutnya arti daripada sampah, supaya ngantuk. Ibu-ibu yang di barisan sini, apa arti sampah? Kain percat nanti yang mau kita sampaikan itu sampah juga, ya. Tapi nanti ada bagian-bagiannya. Apa Bu? Apa yang ada di pikiran Ibu apa? Bekas makanan yang telah diolah. Terus ini salah nggak apa-apa, jangan takut. Barang yang tidak dipakai lagi. Siap-siap sebelah kiri saya. Apa? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita belajar, jangan sampai takut salah. Ya, yuk, apa kira-kira? Barang bisa. Yuk. Barang tidak berguna. Bu. Nah, sampah tidak berguna. Yuk. Cara kita dari kematian. Paling depan. Barangnya sudah terbuang. Berarti pintar semua, tidak membuka Google. Kalau membuka Google bakal ketahuan. Gitu. Jadi yang disampaikan Ibu semua benar semua. Sampah adalah barang sisa, sampah adalah barang yang tidak disenangi, sampah adalah barang yang tidak berguna, sampah adalah barang busuk, sampah adalah barang buangan. Itu semua yang disebutkan tadi ternyata benar. Tapi benarnya menurut siapa? Menurut para ahli. Siapa para ahli? Orang-orang pintar yang sudah memberikan kajian tentang sampah. Itu arti sampah. Tapi kita di negara Indonesia, negara NKRI, ada yang mengatur. Yang mengatur apa? Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tadi. Apa itu sampah? Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang
berbentuk padat. Nah itu arti sampah. Ada di sini. Kelihatan nggak? Itu arti sampah yang sebenarnya. Kita siang ini mengadakan kegiatan nggak, Bu? Ini namanya kegiatan nggak? Menghasilkan sampah nggak? Apa? Pintar. Nih. Nggak ngantuk kan, Bu? Itu. Jadi itu, tapi Ibu tidak salah. Jawab tadi, sampah adalah barang rusak. Benar. Ya, tapi yang menurut undang-undang inilah apa? Bisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Itu arti sampah yang sebenarnya. Mungkin bingung kalau bisa kegiatan sehari-hari manusia gampang dimengerti. Proses alam yang berbentuk padat bingung mungkin. Apa proses alam yang berbentuk padat? Proses alam yang berbentuk padat. Banjir proses alam nggak, Bu? Proses alam nggak? Proses alam. Terus kadang di hulu sana sampahnya banyak, di hilir nggak ada sampahnya, sana banjir, terbawa nggak sampahnya, ngumpul di sini nggak kira-kira? Itu proses alam yang berbentuk padat. Oke, kita lanjutkan. Kategorinya ada 3. Yang pertama sampah B3, yang kedua sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ini sampah yang muncul dari rumah tangga kita. Kemudian yang ketiganya adalah sampah sejenis sampah rumah tangga. Apa itu sampah sejenis sampah rumah tangga? Sampah yang mirip dengan muncul sampah dari rumah tangga itu, tapi tempatnya yang beda. Terus di mana tempatnya? Di fasilitas umum. Apa contoh fasilitas umum itu? Taman, bandara, mall, terminal. Nah itu biasanya. Ibu gak usah nyatet deh. Kalau memang butuh nanti kami PDF kan, kami kirim lewat WA, ya, melalui Bapak Ibu pengabdinya. Oke? Ini ada 3 kategorinya. Pertanyaan saya biar Bapak Ibu paham. Ada nggak dari rumah tangga kita yang muncul sampah B3? B3 itu apa? Bahan berbahaya dan beracun. Ada nggak kira-kira? Ada, Bu? Yang belakang? Bagian belakang? Ada. Sebelah sini? Ada. Nah, Ibu yang pertama jawab ada. Contohnya apa, Bu, dari rumah tangga itu? Kaleng bekas. Bekas apa, Bu? Hah? Bekas apa, Bu? Bekas parfum yang semprotan itu. Ibu? Botol beling. Sebelah sini tadi yang menjawab sisa makanan. Pakai. Tepuk tangan dulu untuk buat ibu berdua nih. Ini yang betul. Jadi dari rumah tangga kita ada B3. Apa B3? Ada yang berbahaya, ada yang berbahaya sekaligus beracun. Ibu tadi bilang apa tadi, Bu? Bekas botol parfum. Itu kalau bekasnya jadi dibagi 3. Ibu tadi bilang apa? Botol beling. Botol beling itu kalau dikumpulkan, kaca, jendela segala macam masuk B3. Ada berbahaya dan beracun. Masuk kaca, masuk golongan berbahaya. Kalau yang berbahaya dan beracun apa? Ada bola yang jadi kalau pecah itu kan ada serbuknya warna putih, terus kacanya pecah kan berbahaya. Serbuk warna putih itu beracun. Kalau ibu nggak percaya nanti sampai rumah pecahin lampu ibu yang ada serbuk putih minum. Tapi kalau masuk rumah sakit nggak tanggung jawab, ibu ya. Itu yang namanya berbahaya dan beracun. Terus kalau ada yang nanya, biar saya nanya, saya jawab biar cepat. Pak, kalau jalur suntik segala macam bagaimana? Masuk nggak bagi 3? Sebenarnya itu masuk di bagi 3 yang berbahaya, tapi tidak kita bahas di sini. Itu perlu pembahasan khusus. Karena apa? Itu masuk B3 medis. Yang kita bahas di sini B3 domestik atau rumah tangga. Tuh, paham Ibu ya? Gampang mengurus sampah itu. Selanjutnya lagi, nanti sumber-sumber sampah nggak perlu saya sampaikan. Banyak nih, ada permukiman atau domestik, ada dari
jalan raya, ada sampah dari perkantoran dan lain sebagainya. Kita lanjutkan saja. Nah, ini pola. Nah, kalau pencemaran dari tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan bijak dan baik, ini yang muncul, Bu. Timbulnya penyakit, kemudian pencemaran air, pencemaran tanah, gangguan atau mengganggu nilai keindahan atau estetika, ya. Ini diantaranya. Kalau tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya lagi, nah ini Bu yang saya sampaikan tadi, pengelolaan sampah ada dua. Yang pertama pengurangan, ini pengurangan ini Bu. Ini melakukan pembatasan timbulan sampah, melaksanakan pembatasan timbulan sampah. Contohnya gampang, ini ada acara. Kalau saya menilai kamu batal dan lain sebagainya, yang menyuguhkan kami pakai gelas, pakai piring, itu termasuk tambahan untuk nilai yang kami nilai. Kenapa? Karena membatasi sampah. Contoh, sekarang ada acara, kuenya kalau ditaruh di piring, kan piringnya bisa berulang-ulang, tidak sekali pakai dan tidak menimbulkan sampah. Kalau ini menimbulkan sampah nggak, Bu? Iya kan? Nah, itu contoh untuk pembatasan timbulan sampah. Contoh lagi, kalau di Kota Jambi ibu-ibu belanja ke supermarket, ke Indomaret, Alfamart, kan tidak diperkenankan lagi menggunakan kantong plastik kan? Nah, itu termasuk pembatasan melalui kebijakan daripada pemerintah Kota Jambi sesuai dengan Perwal nomor 1 tahun 2018. Itu diantaranya. Kemudian minumnya tidak menggunakan wadah seperti ini. Pakai apa? Gelas. Itu, ya. Ini salah satu contoh untuk pembatasan timbulan sampah. Yang kedua, memanfaatkan atau menggunakan kembali sampah. Ini contohnya apa? Kain pecah dan lain sebagainya. Dengan daur ulang proses sudah diproses. Kemudian daur ulang ada dua. Ingat, perlu diketahui, jangan sampai nanti eyel-eyelan sampai rumah. Gak ada yang ini aja deh. Ini bisa nggak didaur ulang, Bu? Bisa. Jadi apa? Kalau pot kembang itu daur ulang apa namanya? Pemanfaatan. Saya jelaskan. Daur ulang ada dua. Yang pertama, ini jenis PET yang mahal harganya karena putih bening. Kalau di perbankan harganya 4.200 sampai 4.800 1 kilo untuk badannya. Lehernya yang warna merah dan tutupnya harganya lain lagi. Berapa harganya? 1.600 sampai 2.200. Ini kalau yang mengarah ke industri akan dicacah dan akan menjadi biji plastik dan dicetak di produk menjadi produk seperti ini lagi, atau produk lain tapi jenis plastiknya PET seperti ini. Nah, ini yang mengarah ke industri. Yang mengarah ke kerajinan tangan sekaligus pemanfaatan sampah tadi yang dibilang sama ibu ini tadi. Untuk apa tadi, Bu? Untuk pot kan? Pot. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang ketiga adalah pendaur ulangan sampah. Pendaur ulangan sampah nanti kita proses yang mengarah ke kerajinan tangan, bukan mengarah ke industri. Kalau industri kan duitnya banyak itu, Bu. Ya. Kemudian untuk penanganan sampah, nah penanganan sampah ini ada 5, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Ini tugas siapa? Tugas pemerintah Kota Jambi yang di Kota Jambi. Kalau di Kabupaten Muara Jambi, ya tugas pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Kok gitu? Iya, karena pemerintah yang punya anggaran, yang punya dana. Kita sebagai masyarakat hanya diwajibkan mengurangi sampah di tingkat sumber, bukan diwajibkan mengelola. Kalau ada pemerintah yang ngomong kamu wajib mengelola dengan baik, kelolalah sampah. Keliru gitu, bahasanya keliru, ya gitu. Baik, selanjutnya untuk pengelolaan sampah ada 3 kegiatan. Kegiatan yang sistematis, menyeluruh,
berkesinambungan atau berkelanjutan. Saya ambil contoh yang berkesinambungan. Contoh, ibu habis beli udang, beli sayur bayam dan lain sebagainya, kan ada sisanya di dapur. Dari udangnya sudah masak, sayurnya sudah selesai dimasak. Kemudian ada keluarga yang pesta mendadak, pesta batu dimasakin juga. Ibu lupa bawa sampahnya keluar, masih di dapur. Artinya kan berkelanjutan, kan stop di situ. Kemudian nggak balik-balik, besok paginya lagi baru balik ke rumah. Apa yang terjadi kira-kira di dapur kita? Busuk, benar itu. Makanya berkesinambungan, berkelanjutan, tidak ada putus-putusnya. Ada sampah dia udah bilang, kemudian kita bawa ke TPS. Nah, itu artinya daripada berkesinambungan. Baik, kita lanjutkan. Untuk faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas sampah, ini jumlah penduduk. Jumlah penduduk sangat berpotensi dalam hal menciptakan, menimbulkan sampah. Karena apa? Jumlah penduduk per jiwa itu dihitung per orang per hari 0,70 kilogram. Itu. Penduduk Kota Jambi saat ini, saya ambil contoh karena yang tahu dari datanya, itu 618.000 sekian kaca jual per hari per orang, ya, dikumpulkan jadi satu, menghasilkan sampah 433 ton per hari itu. Tinggal bayangkan sampah sebanyak itu. Gitu. Kemudian yang kedua, keadaan sosial ekonomi. Keadaan sosial ekonomi berpengaruh juga. Contohnya apa? Misalkan di kampung ujung sana ekonominya menengah ke bawah, otomatis sampah yang muncul dari rumah tangga berkurang juga. Tapi kalau ekonomi ke atas, sudah pasti itu sampahnya berbeda. Lebih banyak atau lebih sedikit tuh? Lebih banyak. Apalagi ditambah pola hidup yang berlebihan. Contoh saja nggak Pak? Misalkan saya satu keluarga, saya dengan istri, anak 2, berarti 4 ya. Itu cukup beli sate 2 bungkus saja. Berarti kalau dibeli per orang, satu 4 bungkus kan? Nah, berarti ngirit sampah berapa Bu? 2 bungkus kan? Itu. Kalau perilaku hidup orang yang mewah ke atas, ya, termasuk di metro, kemudian pola hidupnya selalu yang mewah-mewah, itu biasanya nambah. Kalau keluarganya 4 orang, nah tambah 1, papa nambah 1, artinya bukan 4 ini, 5 jadinya. Itu contohnya, ya. Baik, saya ambil contoh yang 2 saja, selanjutnya bisa dibaca nanti. Nah, ini pewadahan sampah, jadi Ibu jangan bingung. Kalau pewadahan sampah melalui bin, top dan lain sebagainya, untuk versi Kementerian Lingkungan Hidup cukup 3. Apa itu? Warna merah, warna hijau, warna kuning. Warna kuning untuk sampah anorganik atau sampah kering, warna hijau untuk sampah basah, warna merah untuk bin 3. Tapi versi Kementerian PU nomor 3 tahun 2013 ada 5. Nih, yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau limbah. Ini warna merah. Ini fokusnya sudah berubah juga warna, jadi merahnya sudah agak kabur. Selanjutnya warna hijau untuk sampah organik yang mudah terurai. Ini tempat sampahnya. Kemudian yang ketiganya warna biru, sampah berbahan kertas dan dapat didaur ulang. Ini berbahan kertas masuk ke warna biru. Ya, kalau versi Kementerian Lingkungan Hidup masuk warna kuning. Itu ada perbedaannya. Ini kotaknya warna biru. Kemudian yang keempat warna kuning ini nih, kok tulisannya berubah ya? Nah, ini sampah yang berbahan plastik dan dapat didaur ulang. Plastik, nih gas minuman masuk ke warna kuning. Selanjutnya yang kelima adalah warna kabur. Ada tahu Ibu warna kabur? Warna kabur Ibu presiden ada tahu? Gak tahu kan? Masa gak tahu? Warna kabur ini abu-abu, ya. Abu-abu ini sesuai dengan warnanya untuk sampah campuran. Ya, untuk sampah campuran. Nah, ini warnanya abu-abu, sampah campuran atau residu. Nah, ini contoh yang satu paket. Kemudian lagi, nih untuk siklus pengelolaan sampah.
menjadi nilai ekonomis ini sampah ada 3, kami golongkan ada 3. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik atau sampah kering, yang ketiganya ada B3. Untuk sampah organik atau sampah basah nilai langsung di sini untuk maggot atau pelet langsung. Jadi sampah organik sayuran, pohon bayam dan sebagainya itu yang punya kolam ikan, yang punya kandang suap satu berebut Bu di Jambi 1 karung itu 15.000 kan, 15.000 nih Bu, belum lagi untuk maggot. Nah kalau nilai jual langsung anorganik kasir bilang itu ke bank sampah tapi sifatnya nabung. Kalau ingin dapat duit langsung ke toke rosok atau bahasa Jawinya apa toke ropet ya, sebenarnya bukan toke ropet, bahasa kerennya itu pelapa atau pengepul. Tuh. Kemudian untuk sampah organik kita olah jadi apa? Jadi kompos padat dan cair yang pertama. Yang kedua jadi asap cair dan ekoenzim. Mungkin ibu bingung kalau belum pernah baca di media sosial ada apa itu ekoenzim, apa itu asap cair. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menjadi gas biometan seperti yang kita lihat tadi videonya sama-sama. Dan yang terakhir menjadi briket atau bioarang sama dengan yang di foto tadi. Jadi materi saya tulisannya ini ada briket bioarang, buktinya foto saya tadi lagi praktek bikin briket. Nah, jadi connect antara karya saya dengan tulisan saya, gitu, ya, bukan nyomot dari internet. Tuh. Selanjutnya lagi sampah organik untuk guna-guna. Yang kedua adalah olah daur ulang dan yang ketiga pemanfaatan. Nah ini pemanfaatan termasuk kain perca. Kalau ini semua sudah kita lakukan, maka yang kita dapatkan dari sampah adalah warna merah, warna biru, warna hijau. Apa Bu? Duit. Ibu pintar kalau itu ternyata, ya kan? Ini Bu. Nih, baik kita lanjutkan. Ini yang daur ulang tadi. Kita lanjutkan dengan contoh dan jenis sampah apa saja yang dapat diolah di barang yang bernilai ekonomis. Nih sampah organiknya seperti apa? Nih ya, sampah organik kopi, saset kopi ini Bu, kantong plastik, tutup botol. Nih banyak ya. Kemudian yang sampah organiknya, sampah organik, sampah basah. Apa bisa kita olah menjadi kerajinan tangan? Enggak, jadi kok ya, yang itu tentang bisa kira-kira? Enggak bisa, enggak bisa. Ibu ke sini, bisa nggak sampah organik kita olah menjadi kerajinan tangan maksudnya? Jangan Bu, bisa nggak? Bisa. Yakin Ibu? Nah, Ibu berpikir dulu apa contohnya, saya tak minum dulu. Sudah Bu? Bisa kan ya? Contohnya apa Bu kamu? Jadi bubuk. Bubuk bukan kerajinan tangan Bu. Nah, jawabannya betul. Bisa. Tapi contohnya keliru. Gitu. Kita buktikan. Apakah bisa sampah organik? Ini contohnya